Rumah tetap rapi tanpa capek. 10 strategi beberes hemat tenaga dan waktu untuk ibu pekerja kantoran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Rumah tetap rapi, tanpa capek, kedengarannya seperti judul dongeng sebelum tidur. Padahal ini kebutuhan nyata ibu pekerja kantoran zaman sekarang. Pulang kerja sudah seperti baterai tinggal satu garis merah. Tapi begitu buka pintu rumah, yang menyambut bukan pelukan hangat melainkan cucian, piring dan mainan yang rasanya berkembang biak lebih cepat dari grup WhatsApp sekolah. Di media sosial, semua terlihat estetik dan kinclong. Sementara realitanya kita baru sempat duduk saja sudah dipanggil ini itu. Fenomena burnout pada ibu bekerja juga makin sering dibahas. Bahkan sebuah artikel dari Harvard Business Review menyoroti bagaimana beban ganda pekerjaan kantor dan domestik membuat perempuan lebih rentan kelelahan mental. Jadi kalau merasa lelah sebelum mulai beberes, itu bukan drama, itu fakta kehidupan modern. Karena itulah pembahasan tentang 10 strategi beberes, hemat, tenaga dan waktu ini bukan sekadar tips rumah tangga biasa, tapi semacam jurus bertahan hidup versi emak-emak multitasking. Kita tidak sedang belajar jadi ibu super yang bisa mengepel sambil presentasi dan tetap flawless seperti iklan deterjen. Kita cuma mau rumah cukup rapi, supaya hati tenang dan badan tidak tumbang. Materi ini penting sekali sekarang, saat tuntutan makin tinggi, tapi waktu dan energi tetap segitu-segitu saja. Dan kalau tidak punya sistem yang ramah tenaga, yang rapi, mungkin cuma feed Instagram, sementara isi kepala berantakan. Jadi, mari ngobrol santai tapi serius, karena di balik tumpukan cucian itu, ada kesehatan mental yang harus dijaga. Strategi pertama adalah berhenti mengejar rumah sempurna. Ini kedengarannya sederhana, tapi paling susah dipraktikkan. Karena seringkali yang bikin kita capek itu bukan beres-beresnya, tapi standar di kepala kita sendiri. Pulang kerja badan sudah seperti power bank 1%. Tapi begitu lihat lantai, ada remah sedikit rasanya gagal jadi manusia. Padahal rumah itu, tempat hidup bukan ruang pamer. Wajar kalau ada jejak kehidupan, ada tas sekolah di sofa, ada gelas belum dicuci. Kita ini ibu pekerja bukan tim kebersihan hotel bintang 5. Jadi turunkan standar dari harus kinclong, jadi cukup nyaman dilihat dan tidak bikin tersandung. Karena begitu ekspektasi turun sedikit saja, energi yang tadinya habis buat merasa bersalah bisa dipakai buat hal yang lebih penting seperti peluk anak atau rebahan 5 menit tanpa drama batin. Strategi kedua adalah pakai aturan 15 menit. Ini penyelamat banget buat ibu yang waktunya serasa dikejar cicilan dan deadline. Daripada bilang nanti malam aku beberes total yang biasanya cuma jadi wacana sambil scroll ponsel, lebih realistis bilang aku cuma akan rapikan dapur 15 menit, setimer, fokus, tidak sambil buka pesan grup sekolah yang isinya pengumuman mendadak bikin jantung deg-degan. 15 menit itu cukup buat cuci piring utama, lap kompor, dan buang sampah, besok lanjut meja makan. Lusa lanjut rak sepatu. Rumah itu tidak berantakan dalam 1 hari. Jadi tidak perlu dibereskan dalam 1 malam. Konsistensi kecil jauh lebih ramah untuk badan yang sudah lembur seharian. Strategi ketiga adalah sistem 1 sentuhan. Ini kedengarannya sepele, tapi efeknya seperti mengurangi drama sinetron di rumah sendiri. Seringnya kita taruh barang dengan niat nanti dibereskan. Sepatu ditaruh dekat rak bukan di dalam rak. Tas digantung di kursi bukan di gantungan. Surat diletakkan di meja dengan janji akan dibaca nanti. Akhirnya meja jadi museum benda sementara. Capeknya itu bukan cuma saat beresin, tapi saat melihat tumpukan yang bikin hati ikut kusut. Jadi biasakan setiap pegang barang,
langsung ke tempatnya. Memang di awal terasa lebih lama 5 detik, tapi 5 detik itu menyelamatkan 15 menit drama di akhir minggu saat kita ngomel sambil pungut-pungut barang. Strategi keempat adalah bikin zona prioritas. Jangan semua ruangan ingin ditaklukkan dalam satu waktu karena kita bukan superhero yang bisa teleport dari dapur ke kamar mandi dengan sapu di tangan. Pilih 2 area yang paling sering terlihat seperti ruang tamu dan dapur. Kalau 2 tempat ini terkendali secara visual, pikiran kita jauh lebih tenang. Misalnya tamu mendadak datang, kita tidak perlu panik. Pindahkan barang ke kamar sambil senyum palsu. Dapur yang cukup rapi juga membuat kita lebih semangat masak walaupun cuma telur dadar dan sayur bening. Zona lain bisa menyusul pelan-pelan karena mengakui keterbatasan energi itu bukan kelemahan tapi strategi. Strategi kelima adalah duduk saat memungkinkan. Ini terdengar seperti tips malas, tapi sebenarnya ini tips cerdas. Setelah duduk tegang di kantor seharian, berdiri lama sambil lipat baju bisa bikin pinggang protes seperti demo besar-besaran. Jadi silakan lipat baju sambil duduk di lantai dengan karpet, sambil nonton serial favorit, atau sambil ngobrol dengan anak tentang hari sekolahnya. Sortir kaos kaki sambil selonjoran juga sah-sah saja. Yang penting pekerjaan tetap jalan tanpa memaksa tubuh bekerja seperti robot. Kita ini manusia dengan tulang dan otot yang perlu diperlakukan baik. Bukan alat multifungsi yang dipakai tanpa jeda. Strategi keenam adalah kurangi barang, bukan tambah tenaga. Kadang kita merasa kurang produktif, padahal sebenarnya barang kita yang kebanyakan. Makin banyak piring, makin banyak yang harus dicuci, makin banyak baju, makin banyak yang harus dilip. Coba jujur, buka lemari, dan lihat berapa banyak pakaian yang tidak disentuh berbulan-bulan tapi masih setia gantung seperti kenangan mantan. Mulai keluarkan satu persatu yang memang tidak dipakai. Donasikan atau jual. Dapur juga begitu. Wadah plastik tanpa pasangan tutup, itu bukan koleksi berharga. Semakin sedikit barang, semakin sedikit yang harus dirawat. Dan energi kita yang terbatas bisa dipakai untuk hal yang lebih bermakna daripada sekadar memindahkan barang dari satu sudut ke sudut lain. Strategi ketujuh adalah siapkan keranjang penyelamat. Ini seperti kotak rahasia yang menyelamatkan kewarasan. Taruh satu keranjang di ruang utama. Setiap lihat barang nyasar seperti charger, mainan kecil, buku tipis, masukkan saja ke keranjang tanpa harus keliling rumah mencari tempatnya. Ini bukan berarti menunda selamanya, tapi mengelola waktu dengan realistis. Nanti saat ada waktu lebih longgar seperti akhir pekan, baru sortir isi keranjang sambil duduk santai. Rumah tetap terlihat lebih rapi karena barang tidak berserakan, dan kita tidak perlu jadi ibu yang berjalan keliling rumah 10 kali cuma untuk satu benda kecil. Strategi ke-8 adalah libatkan keluarga tanpa drama dan tanpa pidato panjang seperti upacara hari Senin. Seringkali kita kesal karena merasa semua beban ada di pundak sendiri. Padahal anak dan suami bisa dilatih bertahap, beri tugas kecil yang jelas. Seperti anak bertanggung jawab atas mainannya sebelum tidur. Suami bagian buang sampah setiap malam. Tidak perlu menunggu mereka inisiatif, karena kadang kemampuan membaca pikiran itu belum terinstal. Mungkin di awal harus diingatkan berkali-kali, tapi konsistensi lebih penting daripada emosi meledak. Rumah adalah tempat bersama, jadi tanggung jawabnya juga seharusnya dibagi bersama, walaupun pelan-pelan. Strategi ke-9 adalah buat rutinitas mini sebelum tidur. Bukan bersih-bersih besar yang bikin mata melek lagi, padahal sudah mengantuk. Cukup 10-15 menit reset ringan, rapikan sofa, kumpulkan gelas kotor, susun sepatu, lap meja cepat. Kebiasaan kecil ini membuat pagi terasa lebih ramah. Bayangkan bangun tidur, dan yang pertama dilihat adalah ruang tamu yang cukup rapi, bukan tumpukan barang yang membuat mood turun sebelum kopi pertama. Rutinitas ini juga bisa jadi momen tenang setelah anak tidur. Waktu singkat untuk menutup hari dengan rasa lebih terkontrol. Strategi ke-10 adalah istirahat tanpa rasa bersalah.
Ini yang sering dilupakan. Karena budaya kita kadang memuji ibu yang selalu sibuk sampai lupa diri. Padahal tubuh punya batas. Kalau hari itu hanya sanggup merapikan satu sudut rumah, lalu memilih rebahan sebentar sambil tarik napas panjang, itu bukan kegagalan, itu bentuk menghargai diri sendiri. Rumah yang sedikit berantakan tidak akan runtuh, tapi ibu yang terus memaksa diri bisa benar-benar tumbang. Dan saat ibu tumbang, seluruh sistem rumah ikut goyah. Jadi memberi izin pada diri sendiri untuk berhenti sejenak adalah bagian dari strategi, bukan tanda menyerah. Kadang setelah kita dengar semua strategi tadi, ada suara kecil yang nyeletuk di kepala. Teori sih gampang. Praktiknya gimana kalau badan sudah remuk dan anak masih minta ditemani bikin prakarya jam 9 malam? Kita ini sering terlalu galak sama diri sendiri. Seolah gelar ibu pekerja itu harus lulus ujian rumah rapi setiap hari tanpa remedial. Padahal kita bukan robot yang tinggal di charge lalu langsung kinclong satu rumah. Kita manusia yang bisa capek, bisa bete, bisa salah taruh kunci sampai nyalahin satu rumah. Mungkin yang perlu diberesin bukan cuma meja dan dapur, tapi juga ekspektasi kita yang ketinggian. Sedikit satire buat diri sendiri. Kadang kita lebih takut dinilai tamu daripada takut tumbang karena kurang istirahat. Padahal tamu juga pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak ikut mencuci piring kita. Jadi sebelum lanjut ke penutup, yuk tarik napas sebentar dan tanya pelan-pelan ke diri sendiri, rumah ini mau jadi tempat lomba kerapian atau tempat tumbuh yang hangat buat keluarga dan diri kita sendiri. Kalau selama ini kita terlalu keras, ini saatnya belajar lebih lembut tanpa kehilangan disiplin. Karena hemat tenaga bukan berarti malas, tapi pintar mengatur diri. Bayangkan betapa kuatnya kita yang bisa kerja seharian, pulang masih mikirin makan malam, cucian, dan tugas sekolah. Itu sudah level superhero, tapi tetap suka merasa kurang. Sedikit bercanda, mungkin kita butuh medali khusus ibu multitasking sejagat raya. Tapi sebelum itu minimal kita kasih tepuk tangan kecil buat diri sendiri. Dari sini, semoga kita bisa melangkah dengan lebih realistis dan optimis. Tidak lagi terjebak drama, rumah harus selalu sempurna. Tapi fokus membangun sistem yang membuat hidup lebih ringan. Karena saat energi lebih terjaga dan hati lebih tenang, rumah bukan cuma terlihat rapi, tapi terasa damai. Dan itu kemenangan yang sebenarnya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.